Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Trianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pelanggaran etika profesi di bidang teknik sipil. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu etika profesi. Kata etik atau etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar dan buruk atau baik. Kemudian prinsip-prinsip etika profesi. Pada prinsip etika profesi terdapat ada 3 prinsip, yaitu yang pertama, tanggung jawab, keadilan, dan otonomi. Tanggung jawab. Yang dimaksud tanggung jawab di sini yaitu kita harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan apa hasilnya. Kemudian kita harus bertanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain ataupun masyarakat umum. Kemudian keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Kemudian otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Kode etik profesi dalam bidang teknik sipil. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Tujuan kode etik. Terdapat ada beberapa tujuan dari kode etik itu sendiri. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Kemudian yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang kedelapan, menentukan baku standarnya sendiri. Fungsi kode etik profesi. Ada 3 fungsi kode etik profesi. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Kemudian, contoh kasus pelanggaran kode etik profesi. Yang sebagai kita lihat di sini, contoh kasus Lapindo. Kasus lumpur Lapindo menunjukkan ketiadaan etika rekayasa yang merupakan salah satu kode etik engineer dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengeboran di Sidoarjo. Kebanyakan ahli hanya berpikir kaku yang hanya berorientasi pada kebutuhan industri tanpa pernah peduli implikasi dari teknologi yang mereka gunakan di masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.